Assalamualaikum Ustaz Fatur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin untuk bertanya. Yang pertama ini ada banyak sekali debatable di masyarakat ya, terkait kenapa kok Islam yang selalu dipojokkan, Muslim yang selalu dipojokkan dan menjadi viral. Padahal banyak tokoh agama lain, baik pendeta gereja yang kena tapi tidak diviralkan. Begitu. Ini banyak Muslim yang diviralkan. Yang kedua, saya melihat adanya mubalik itu ada yang pertama taat patuh pada aturan MUI, pemerintah dan PP Muhammadiyah. Yang kedua ada yang tidak menghiraukan. Jadi ya tetap mimpin sholat Jumat dan tarawih di masjidnya masing-masing. Dan yang ketiga ini malah menantang ke pasar saja nggak takut, ke mall nggak takut, ke stasiun nggak takut, ke masjid ini kok kenapa takut? Harusnya banyak-banyak masuk ke masjid, bertaubat. Di situ tempat yang paling aman, sehingga COVID aman, dilindungi. Begitu, matur nuwun. Terima kasih, Pak Tony. Ya. Satu hal yang saya juga lupa sampaikan tadi kepada para mubalik, ini juga menjadi pegangan kita ya. Ada satu gejala yang sebetulnya di luar konteks ini, yaitu adalah apa yang disebut dengan tasyisul mauqif wal fatwa. Jadi politisasi yang berlebihan di dalam menghadapi persoalan ini. Jadi para mubalik, dan saya ingin sampaikan ya, ini kita tidak sedang berbicara urusan yang dikatakan tadi itu kenapa hanya umat Islam. Fokus kita saat ini adalah menyelamatkan jiwa kita, ya. Menyelamatkan jiwa umat kita. Kita tidak perlu apa tadi yang saya katakan, emosi-emosi yang tidak berdasar itu tadi. Juga kita terutama di Muhammadiyah, kita ini rasional. Jangan segala sesuatu kemudian dilarikan kepada Yahudi, kemudian iluminasi dan seterusnya. Saya kira ini adalah narasi-narasi yang syubhatnya lebih besar daripada bayinatnya itu. Oleh karena itu para mubalik terutama tidak usah larut di dalam persoalan itu. Untuk apa berdebat dalam hal itu sementara angka kematian kita ini tiap hari juga terjadi. Nah ini yang tadi itu ya. Jadi saya tidak mengapa umat Islam yang di ini ya. Jadi monggo kita fokus kepada kaidah beragama kita, karena saya duduk di sini sebagai perwakilan dari kawan-kawan yang membidangi agama. Jadi kita tidak berbicara dalam konteks itu. Kita murni berbicara ajaran Allah, hifzun nafsi, menjaga daripada jiwa umat kita ini. Nah, mengapa takut ke masjid? Ini persoalannya bukan takut dan bukan tidak takut. Mari kita secara jujur, Pak. Ya, di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala secara objektif melihat bagaimana kekejaman Fir'aun waktu itu secara fisik. Dia mengklaim ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Oleh karena itu umatnya Nabi Musa terdesak, Pak, secara fisik. Dan ingat, siksaan bala tentara Fir'aun itu terlihat oleh mata kita. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa auhayna ila Musa wa akhih an tabawwa liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qibla wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Nabi Musa dan Nabi Harun diwajibkan oleh Allah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal. Maka para ulama kita, Al-Imam Nujarir At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Sa'di, Al-Imam Ibnu Katsir, dan banyak lagi para mufassir termasuk Al-Imam Sya'rawi dari Mesir, mengatakan apa? Lita'manu minal khawf.
Jadi rumah pada masa itu diharuskan sebagai tempat beribadah. Memang jelas para mufassir mengatakan litakmanu minal khauf, agar kalian ini aman daripada kejahatan-kejahatan dan rasa takut yang berlebihan dalam fakta dan suasana seperti itu. Saya hanya membandingkan yang dialami oleh umat Nabi Musa adalah bala tentara yang terlihat. Nek kira-kira dikejar itu bisa lari sembunyi. Tapi virus saat ini COVID-19 sama sekali tidak terlihat. Sama sekali tidak terlihat. Maka disinilah kemudian kita bandingkan dengan sikap Rasulullah SAW. Anda bisa bayangkan, ketika hujan itu hadisnya semualah kita paham itu. Nabi orang yang sangat manusiawi kepada umatnya. Mengapa? Karena salah satu karakter agama ini adalah raf'ul haraj. Mengangkat segala apa yang disebut dengan kesulitan. Maka Nabi ketika terjadi hujan dan hanya persoalan becek, Pak. Hanya persoalan becek. Remeh-temeh bagi kita, Pak. Tapi Nabi karena haris Pak. Orang yang cintanya sudah sedemikian rupa, Pak. Kepada umatnya. Rauf Rahim. Beliau lembut, beliau cinta kepada umatnya. Beliau kemudian dalam hadis Ibnu Abbas menyatakan, Sallu fi buyutikum. Sholat kalian di rumah kalian masing-masing. Nabi juga menyatakan kepada kita, kalau ada suatu wabah, maka yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Itu bukan persoalan takut. Ini adalah persoalan kita menjalankan ajaran Allah untuk mengambil asbab, mengambil sebab-sebab objektif agar kita tidak kena dengan malapetaka ini, kerusakan ini. Siapa yang lebih hebat imannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang panglima pemberani, khalifah waktu itu. Dia datang untuk menginspeksi pasukan di Syam. Di situ begitu beliau nyampe di perbatasan, dia ada informasi di situ sedang terjadi wabah. Maka beliau berdiskusi dengan para senior di kalangan para sahabat dan keputusannya tidak masuk ke negeri itu. Umar bin Khattab kemudian dikritik, atau firru min qadarillah? Dia bilang, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Jadi ini bukan persoalan takut. Iya, kita ini lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Syafi'i menasihati kita, orang-orang yang hanya mengandalkan tawakal kepada Allah dan tidak mengambil langkah-langkah preventif, tidak mengambil langkah-langkah objektif di dalam menghadapi persoalan ini. Kata beliau, ini adalah kemaksiatan kepada Allah. Tetapi orang yang sibuk mengambil langkah-langkah objektif preventif, tapi meninggalkan tawakal kepada Allah, maka ini adalah suatu kesyirikan. Nah, kita di Muhammadiyah ini tidak mau pada kelompok pertama dan kedua. Kita berada di tengah-tengah. Lihatlah apa maklumat yang diturunkan oleh PP Muhammadiyah sekarang ini. Dalam suasana seperti ini, kita tadarru'. Kita betul-betul merintih, merendahkan diri di hadapan Allah dalam suasana seperti ini. Dan saat ini adalah kata Rasulullah, saat doa kita dikabulkan oleh Allah. Dalam suasana pandemi, tambah lagi bulan Ramadan yang diberkahi. Jadi sekali lagi, siapa tadi Pak tadi, jadi ini bukan persoalan takut dan tidak takut. Kita ini sedang menjalankan syariah Allah, kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sama sekali bukan pada tempatnya untuk membandingkan antara masjid kemudian dengan mall, dengan apa dan seterusnya. Itu sama sekali tidak relevan, tidak pernah. Ya, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, masyarakat sekarang juga kok objektif juga. Saya kemarin pergi ke ke satu tempat di Bantul, dilalah sengaja saya lewat Malioboro. Toh juga Malioboro sepi, Pak. Sepi, Pak, Malioboro. Saya lihat itu sempat saya foto, Pak. Jadi masyarakat kita pun paham sekarang suasana ini, nggak usah terlalu dibesar-besarkan kemudian seolah-olah pasar sedemikian lalu kemudian masjid. Tidak, Pak. Kita ini, Pak, pergi ke masjid itu juga kewajiban dari Allah. Tetapi menjaga nyawa juga kewajiban dari Allah. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan diri kalian kepada kerusakan. Salat jamaah itu 27 derajat, kita makmurkan masjid, kita bersyiar Ramadan. Tapi ingat, kita berpindah dari satu sunnah Rasulullah kepada sunnah yang lain. Apa sunnah beliau? Kita menjaga jiwa kita. Gitu loh, Pak. Jadi tidak ada yang meninggalkan masjid, tidak ada. Kita sedang melakukan apa yang diucapkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa. Ja'alu buyutakum qiblah. Saat ini rumah kita lah yang menjadi kiblat. Mungkin juga maknanya.
Selama ini masyarakat modern terlalu jauh meninggalkan keluarga. Monggo sekarang kembali keluarga, toto keluarga. Jaminkan surga untuk keluarga kita. Kapan lagi Pak kita bisa jadi imam, kita bisa taklim kepada keluarga kita. Kita bisa mendidik keluarga kita. Jadi ini bukan persoalan takut dan tidak takut. Jadi sekali lagi saya katakan, virus ini adalah bukan persoalan perasaan Pak. Ini adalah persoalan sesuatu yang saintifik dan dia punya indikator-indikator yang sudah diketahui oleh para ahli. Dan kewajiban kita juga taat kepada ahli. Mengapa? Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang mengetahui, yang dikaruniakan ilmu pengetahuan oleh Allah jika kita tidak tahu. Ya, COVID bukan urusannya Ustadz. Ustadz ini urusannya dalil. Tetapi dalil itu kan ada yang bersifat akli, ada yang bersifat nakli. Saya sebagai ustadz, saya tahu nakli, aklinya saya tidak paham. Maka kita duduk bersama. Itulah yang melahirkan ijtihad jama'i. Jadi saudara sekalian, ini sama sekali bukan persoalan takut dan tidak takut. Ya, ini ibarat di sini ada racun Mas Dede, ini jelas ini racun. Anda tidak bisa mengatakan, wes lah, mati itu di tangan Allah, tak minum. Ya enggak, itu namanya mati bunuh diri, Pak. Itu mati bunuh diri. Bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Beragama ini bukan berdasarkan pada apa? Perasaan. Kalau agama ini perasaan Mas Dedek terakhir, kalau kita buang angin, mestinya yang kita basuh adalah tempat keluar angin. Tapi justru kata Ali bin Abi Thalib, yang dibasuh nggak ada urusan dengan tempat keluar angin. Kenapa? Agama ini adalah dalil. Agama ini adalah argumentasi. Bukan masalah baper. Nah, saya kira begitu.